Setiap sel di tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dibungkus sama kulit yang super cerdas. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal si kulit ini, yang namanya membran sel. Ini tuh penghalang super tipis yang jadi pembeda antara, ya, kehidupan dan kekacauan. Kira-kira apa ya persamaannya? Aneh banget kan kedengarannya? Tapi percaya deh, jawaban dari teka-teki ini tuh kunci buat kita ngerti salah satu struktur paling penting dalam biologi. Jawabannya adalah ini. Dua-duanya itu punya penjaga gerbang. Yap, beneran. Membran sel itu kerjanya persis kayak pos pemeriksaan perbatasan yang super ketat. Dia yang nentuin, oke, kamu boleh masuk, dan, waduh, maaf, kamu harus tetap di luar. Oke, kita mulai dari sini ya. Buang jauh-jauh bayangan soal dinding bata yang kaku dan ngebosenin. Coba deh, bayangin membran sel itu lebih kayak perbatasan kota metropolitan yang super sibuk. Ada gerbangnya, ada penjaganya, dan lalu lintasnya tuh gak pernah berhenti, 24/7. Nah, buat ngebongkar rahasia perbatasan ini, para ilmuwan punya nama yang keren banget, model mozaik fluida. Kedengarannya canggih ya? Ini tuh cara kita mengintip isinya. Apa aja sih yang ngebangun membran super dinamis ini? Bahan utamanya itu namanya fosfolipid. Anggap aja molekul ini punya kepribadian ganda. Kepalanya suka banget sama air, tapi ekornya benci banget sama air. Nah, karena di dalam dan di luar sel itu kan isinya air, secara otomatis ekor-ekor yang benci air ini langsung ngumpet di tengah, saling berhadapan. Sementara kepalanya yang suka air, ya dia santai aja menghadap keluar. Jadinya, voila! Sebuah lapisan ganda yang jenius banget, penghalang alami yang sempurna. Nah, ini nih yang menarik dari kata mozaik. Jadi, ini tuh bukan cuma lautan lemak doang. Kalau kita timbang nih membran sel mamalia, masanya itu hampir 50-50 antara fosfolipid dan protein. Kebayangkan campuran yang super padat dan kompleks. Tapi ini bukan cuma soal fosfolipid aja loh, ada pemain-pemain penting lainnya. Protein, itu ibarat gerbang dan terowongannya. Terus ada kolesterol yang nyelip di antara mereka. Tapi bukan kayak semen yang bikin katu ya. Dia lebih kayak pengatur suhu, ngejaga biar membran nggak terlalu cair pas panas atau terlalu beku pas dingin. Oh ya, di bagian luarnya ada karbohidrat, fungsinya kayak bendera atau KTP-nya sel buat tanda pengenal unik. Oke, jadi kita udah tahu nih perbatasan ini terbuat dari apa aja. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, gimana caranya ngelewatin perbatasan ini? Nah, ternyata aturan lalu lintasnya ketat banget. Intinya ada dua jenis visa buat melintasi perbatasan sel. Yang pertama, transport pasif. Ini gratis, nggak perlu energi. Ibaratnya molekul jalan nurunin bukit, ngikutin arus alami dari tempat yang rame ke yang sepi. Tapi ada juga yang namanya transport aktif. Nah, ini kayak kita dorong mobil nanjak ke atas bukit. Butuh energi dalam bentuk ATP buat mompa molekul melawan arus. Dari tempat yang sepi, justru ke tempat yang udah rame. Contoh paling bekenya itu pompa natrium kalium. Anggap aja ini kayak pintu putar otomatis yang canggih. Dengan membakar energi ATP, pompa ini secara aktif nendang 3 ion natrium keluar sel, terus dia narik 2 ion kalium ke dalam. Proses tukar-menukar ini terjadi terus-menerus, non-stop, kayak tarian molekul yang nggak ada hentinya. Dan sekarang siap-siap kaget ya, cuma satu jenis pompa ini aja itu bisa memakan 30-40% dari total energi sel. Gila kan? Ini nunjukin betapa pentingnya kerjaan si pompa ini, terutama buat sel saraf dan otot kita yang benar-benar butuh keseimbangan ion yang presisi banget buat bisa berfungsi. Model mozaik fluida yang tadi kita omongin itu kan lahirnya tahun 1972. Tapi namanya juga sains ya, nggak pernah diam di tempat. Sejak saat itu pemahaman kita soal membran sel udah berubah drastis. Yuk kita lihat bedanya di mana? Wah, perbedaannya jelas banget. Dulu kita mikirnya protein itu ngambang acak-acakan di lautan lemak gitu aja. Ternyata keliru. Sekarang kita tahu kalau membran itu jauh lebih padat dan terorganisir. Protein itu seringnya ngumpul di area-area khusus yang namanya rakit lipid. Anggap aja ini kayak markas kecil tempat mereka kerja bareng. Jadi, analogi yang lebih pas sekarang tuh bukan lautan kosong, tapi lebih ke jalanan kota yang super padat. Ada kompleks perumahan khusus tempat para protein nongkrong, dan bahkan ada pagar internal dari kerangka sel yang ngebatasin gerak-gerik mereka. Jauh lebih teratur dari yang kita bayangin sebelumnya. Oke, kita udah bahas strukturnya, fungsinya, sampai model terbarunya. Sekarang, kita tarik kesimpulan. Kenapa sih semua ini penting banget buat kita?
Jadi, tugas utama membran itu adalah jadi super selektif, pemilih banget. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan pas. Gas-gas kecil kayak oksigen, gampang, lewat aja. Air dikasih jalur khusus biar cepat. Glukosa perlu pengawalan. Ion harus lewat gerbang yang dijaga ketat. Terus gimana kalau molekul raksasa kayak protein? Nah, itu harus diangkut pakai paket khusus dalam gelembung gitu. Intinya, bisa kita rangkum dalam satu kalimat ini. Si membran sel inilah yang menciptakan dan menjaga keteraturan di tengah kekacauan. Tanpa dia, nggak bakal ada ruangan-ruangan khusus di dalam sel, nggak ada kontrol, dan ya, pada dasarnya, nggak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Apa yang terjadi kalau si penjaga gerbang ini gagal? Coba dibayangin. Kemampuan kita berpikir, sistem imun kita, semuanya bergantung pada membran yang sehat. Kalau satu aja kanal protein kecil di membran ini rusak, bisa menyebabkan penyakit serius kayak fibrosis kistik. Masalah di protein membran juga ternyata ada hubungannya sama penyakit Alzheimer. Jadi kesehatan si penghalang super kecil ini, ya, itu penentu kesehatan kita secara keseluruhan. Sesuatu untuk kita renungkan ya kan?